Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah dinamika secara online, melanjutkan dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu terkait dengan dinamika seperti itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya yang masih kita laksanakan secara online, secara daring melalui video, bahwasanya ilmu dinamika secara umum meliputi banyak aspek yang dapat diterapkan ilmu dinamika tersebut. Mulai dari bidang kita, yaitu bidang teknik perkapalan, dan lebih luas lagi, ternyata ada banyak bidang ilmu dinamika yang dapat diaplikasikan di sana, yaitu ada bidang teknik lautan, bidang aerodinamika, bidang transportasi, bidang hidrolik, bahkan bidang lingkungan serta cuaca dan perubahan iklim. Tentunya dalam cuaca dan perubahan iklim ini sebagaimana sering kita lihat di dalam perkiraan cuaca BMKG, mereka juga menggunakan teknik dan konsep ilmu dinamika fluida sehingga kita bisa memprediksi bagaimana pergerakan cuaca, hujan, badai ataukah cuaca yang terang seperti itu. Ilmu dinamika ini dilakukan di dalamnya, diaplikasikan di dalamnya. Selain itu juga ilmu dinamika ini dapat diterapkan pada bidang olahraga, bioengineering serta teknik kimia. Nah, terdapat 10 kurang lebih ilmu terapan dinamika fluida tersebut, sehingga harapannya dengan mengetahui keluasan ilmu dinamika tersebut, kita dapat mengambil manfaat serta lebih tertarik di dalamnya. Mungkin nanti apabila salah satu atau beberapa dari teman-teman sekalian ingin mendalaminya tentang ilmu dinamika fluida ini. Dan untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk pada bidang teknik perkapalan. Jadi dari masing-masing cabang ilmu dinamika tadi, coba kita akan lihat lebih dalam bagaimana penggunaannya secara umum lebih dahulu. Nah, di dalam bidang teknik perkapalan, tentu kita tahu bahwa jenis-jenis kapal itu ada banyak variasinya, mulai dari kapal ikan, kapal layar, kemudian kapal tanker, kapal penumpang, kapal perang, dan secara umum konsepnya dari berbagai macam jenis kapal tadi, yaitu ada kapal penumpang yang sifatnya dia mengangkut penumpang, ada yaitu kapal barang yang dikhususkan memang difungsikan untuk mengangkut barang, mentransportasikan barang, dan ada kapal khusus yang mempunyai misi-misi khusus, misalnya kapal perang, baik kapal perang permukaan maupun kapal perang bawah air. Nah, di dalam kapal ikan sendiri, ilmu dinamika fluida ini juga dapat diaplikasikan ketika diterapkan dalam bidang teknik perkapalan, khususnya dalam kapal ikan. Nah, dalam konteks kapal ikan, dinamika fluida ini memiliki peran yang sangat penting ketika kita merancang, mengembangkan, dan mengoperasikan kapal. Kapal ikan tentunya harus mampu melawan resistensi atau hambatan fluida yang terjadi saat bergerak di laut untuk mencapai kecepatan dan arah yang diinginkan. Kita tahu bahwasanya fluida atau kapal ikan ini dia beroperasi di atas air, dan air merupakan salah satu jenis fluida, fluida cair. Seperti itu. Dinamika fluida juga mempengaruhi antara lain stabilitas kapal, kemudian kemampuan manuvernya, dan efisiensi bahan bakar. Jadi, ketika kapal ikan berlayar di atas permukaan air, tentunya kita atau pemilik kapal ikan menginginkan fasilitas tersebut, yaitu kapal ikan, untuk menangkap ikan di tengah lautan atau di tempat yang dituju. Oleh karena itu,
si kapal ini harus mempunyai kemampuan yang stabil ketika dia berlayar, sehingga penumpang atau operatornya kapal memiliki rasa aman ketika dia berada di atas kapal. Selain itu, karena ikan juga memiliki dia cukup lincah, sehingga pada saat tertentu kapal ikan diperlukan untuk memiliki kemampuan manuver yang sangat baik sehingga dapat menangkap ikan dengan maksimal. Selain itu, ketika berlayar ke tengah laut, tentunya si kapal ikan ini juga memerlukan bahan bakar, sehingga efisiensi dari bahan bakar atau tingkat keborosan atau keiritan penggunaan bahan bakar ini dapat dioptimalkan. Salah satu tekniknya yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya ilmu dinamika fluida ini memiliki peranan yang sangat penting. Kemudian yaitu adalah beberapa rekan-rekan sekalian, teman-teman, bahwasanya beberapa konsep dalam dinamika fluida yang relevan dengan kapal ikan itu ada beberapa hal, yaitu yang meliputi hambatan fluida, hambatan resistensinya, kemudian hidrodinamika kapalnya, stabilitas kapalnya, manuver kapalnya. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat itu tadi, kita lakukan pemodelan komputasi dengan teknik CFD, komputasi fluida, model dinamika fluida. Nah, pemodelan ini adalah metode simulasi yang menggunakan teknik numerik, digunakan untuk memodelkan aliran fluida yang ada di sekitar kapal. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan desain kapal, menganalisis stabilitas serta performanya, dan kita dapat memprediksi hambatan fluida serta konsumsi bahan bakar yang diperlukan akibat dari bentuk rancangan kapal tersebut. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pertanyaannya, seberapa pentingkah kita belajar atau mengetahui ilmu dinamika kapal ini, dinamika fluida? Yaitu pertanyaan itu kita dapat jawab secara prinsip bahwasanya pemahaman tentang dinamika fluida ini adalah sangat penting ya. Karena dalam merancang dan mengoperasikan kapal kita memerlukan keefisienan kapal tersebut, keamanan kapal tersebut, dan selain itu tujuan yang utama dengan keamanan dan keselamatan serta efisiensi tersebut kita dapat menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi di slide berikut ini teman-teman sekalian dapat melihat yaitu gambar yang muncul ini adalah gambar kapal layar. Apa yang ada di bayangan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian ketika melihat kapal layar ini saat dihubungkan dengan ilmu dinamika fluida, di mana dinamika fluida atau fluida yang mengenai yang melewati kapal layar ini ada dua tentunya yang sangat signifikan. Tentu kapal berlayar di air, namun karena penggeraknya berupa angin, fluida yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kapal air ini tentu angin. Nah, dari penjelasan tentang kapal ikan sebelumnya secara umum, secara secara pendahuluan dan kaitannya dengan ilmu perkapalan, saya berikan tugas kepada teman-teman sekalian untuk melakukan hal yang sama, menjelaskan yaitu bagaimana tentang prinsip dinamika terhadap kapal layar. Tugas dapat dikumpulkan berupa resume, yaitu resume terkait dengan kapal layar ini dengan hubungannya terhadap dinamika fluida. Tugas harap diperhatikan, resume dapat diresumkan berupa poster sebanyak satu halaman saja, jadi satu layar poster, dan diharapkan dengan satu layar tersebut
memiliki pembahasan yang cukup lengkap antara kaitan dinamika kapal dan hubungannya dengan kapal layar. Tugas dapat dikumpulkan pada hari ini dan saya tunggu terakhir jam 24 dapat dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Harapannya dengan meresum dengan mencari sumber yang lain kaitannya dengan kapal layar, kawan-kawan sekalian dapat memahami secara lebih komprehensif dan dapat melihat dari sudut pandang yang lain, karena ini adalah kapal yang penggeraknya dari angin, sehingga ada dua jenis fluida di sini yang memiliki kontribusi yang sangat besar, yaitu kontribusi fluida udara dan fluida air. Seperti itu teman-teman sekalian, harap diperhatikan dan saya tunggu tugasnya untuk segera dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.